Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tumbuhlah kehancurannya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mari kita lihat. Mari kita mulai dengan kesadaran. Oke? Karena saya cari teori sadar tidak ketemu, terpaksa saya bikin definisinya sendiri. Karena saya buka KBBI, dan saya adalah orang yang tidak percaya sama KBBI. Karena isinya lucu, sama dengan manusia yang lain. Contoh ya, saya tanya sama Mas Ilham, apa itu hati kamu? Kamu punya hati nggak? Punya ya? Apa itu hati? Nah, itu namanya liver. Oke? Saya tanya anak pesantren lain lagi, apa itu hati? Dia bilang kolbu. Saya tanya lagi, apa itu kolbu? Hati. Keren nggak? Tahu punya hati, tapi tidak tahu apa itu hati. Hati-hati di jalan, keren deh. Kita lanjutkan. Ini teori yang paling mendasar. Tolong rekam di otak Anda sampai kiamat. Ya, agen perubahan harus tahu. Ini saya bikinkan dasar filosofi berpikir. Pra-ontologi, pra-epistemologi, pra-aksiologi. Pra-nya. Tidak bisa Anda kerjakan ontologi, epistemologi, aksiologi. Tidak bisa kalau Anda tidak paham teori ini. Kita tidak bisa apa kalau tidak tahu apa itu apa. Oke, sekarang kita pakai teorinya ya. Kita tidak bisa sadar kalau tidak tahu apa itu sadar. Kita lanjut. Pengenalan sadar. Halo, bagus. Ini dia. Yang pertama, sadar itu dibagi menjadi 3. Ada sadar, yang kedua tidak sadar, dan yang paling berbahaya kalau Anda tidak pelajari, itulah yang disebut dengan bawah sadar. Kalau Anda tidak pelajari ini, Anda akan terus bertanya, Om Bagus, kenapa baru begini? Ilham ngomong begini sama saya, Om Bagus, kemarin itu saya pengen berdiri, kenapa saya katakan ya? Karena kamu sudah dikuasai oleh bawah sadarmu. Apa itu bawah sadar? Belajar lagi kan? Hah? Ini jangan terus. Kita lanjutkan. Sadar 4. Ada orang sadar kalau dirinya sadar. Ada. Ada orang sadar kalau dirinya tidak sadar. Ada orang tidak sadar kalau dirinya sadar. Ada orang tidak sadar kalau dirinya tidak sadar. Keren banget. Keren banget yang paling terakhir ini. Tidak sadar kalau dia itu tidak sadar. Keren banget. Orang kayak gini, biar 10 agen perubahan berdiri di depannya, tidak ngefek. Itu yang tadi Budalita katakan. Tidak ngefek. Kenapa? Orang yang kita hadapi orang yang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Ada lagi yang lebih parah. Dia pikir dia sadar. Ya, kita lanjutkan. Oke, kalau gitu saya kasih dulu definisinya. Di foto aja nih. Ini kalau saya jelaskan untuk semester. Sadar itu tingkat kewaspadaan yang tinggi. Tinggi ya. Oleh seorang manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, yang paling utama tentang dirinya. Dia tahu tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau ada orang bangun tidur masih bertanya, enaknya ngapain ya? Itu orang yang tidak sadar. Maka ada ya. Dan lucunya, kita itu semakin kaya, semakin kokon. Paling asik tuh orang miskin. Orang miskin itu mau makan gak stres. Datang ke meja makan, buka, ambil nasi, makan. Itu orang miskin. Ini sekarang wajahnya sudah mulai kaya semua. Coba tanya di kantor untuk makan siang saja, setengah mati ada berpikir. Apalagi kalau sudah jadi eselon. Pak Arif mau makan apa? Tunggu dulu, apa ya? Gado-gado Pak, gado-gado lagi. Coba yang lain apa? Orang OB itu udah kenyang di belakang. SLM belum makan. Lalu ya? Dulu kita mau keluar satu rumah, istri lama keluar tidak, istri cepat berdandan. Kenapa? Jilbabnya terbatas, bajunya terbatas, kendaraan kita terbatas. Ayo kita berangkat, oke, 5 menit itu sudah siap di motor. Berangkat kita.
Sekarang Bunda Linda diajak suaminya, ya. Pertama ditemukan bajunya dulu, ya. Itu pun hasil scanning ruang baju. Baju selesai, tidak, dia masuk dulu ruang jilbab, semua lemari dia buka. Oke, selesai, bawahan. Habis itu apa? Pernak-pernik, sepatu, tas. Sudah gitu parfum yang mana? Buka lagi lemari parfum. Berapa waktu habis di situ? Orang miskin itu enak, jilbabnya cepluk berangkat. Coba orang kaya mas, itu jilbab dipelintir-pelintir. Sampai kalau dia ke kantor jalan begini. Kenapa angin kencang begini? Ada juga jilbabnya tinggi banget, nggak tahu apa. Ternyata pas dibuka ada spray di dalamnya. Lucu ya, semakin kaya lucu, bagusan miskin. Kita lanjutkan. Dan itu semua harus dilandasi oleh ilmu, terutama maaf ya, karena saya Islam ya tulisannya Al-Quran. Kalau saudaraku yang non-Muslim, Injil, ya, pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup, dan senantiasa berorientasi. Kalau ini kepatuhan kepada Tuhan, prestasi dan kemaslahatan. Jadi kalau ada agen perubahan, mentalnya bukan mental prestasi, dia yang harus dirubah. Dia bukan agen perubahan, tapi dialah objek perubahan. Karena agen perubahan itu di otaknya prestasi. Dia nggak hanya tanpa prestasi. Tapi kalau dia sekarang dengar teori ini, di dalam batinnya mengatakan, capek dong, kembali lagi pada rumus awal, dia tidak ikhlas. Kenapa dia tidak ikhlas? Kita bongkar nanti, tenang. Sampai di sini, ada yang bertanyakan sebelum kita masuk ke langkah pertama.